Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Putri Dwi Astuti, Indri Febriana, Juwita Selimonika, Yesi Oktaviani, Devi Hanan, dan yang terakhir Billy Etsa Pratama. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa demokrasi itu? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Selanjutnya yaitu 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres tahun 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni Classical Aristotelian Theory, Medieval Theory, dan Contemporary Doctrine. Aristotelian Theory. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni the government of all citizens who enjoy the benefits of citizenship, atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu Medieval Theory. Dalam tradisi Medieval Theory, yang pada dasarnya menerapkan Roman Law dan konsep popular sovereignty, menempatkan a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people, atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Selanjutnya yaitu Contemporary Doctrine. Dalam Contemporary Doctrine of Democracy, konsep republikan dipandang sebagai the most genuinely popular form of government, atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Selanjutnya yaitu pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi bagi Muhammad Hatta adalah perpindahan rakyat dari tangan satu ke tangan dan kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya sudah ada dalam kebiasaan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Bung Hatta mendasarkan praktik demokrasi berdasarkan 3 sumber gagasan, yaitu ajaran Islam, asas kekeluargaan, dan kebersamaan, serta sosialisme Barat. Gagasan itu muncul karena ia anggap ada praktik-praktik demokrasi Barat yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan Indonesia. Selain itu, latar belakang pemikiran demokrasi seorang Bung Hatta ialah dimasukkannya nilai-nilai asli demokrasi Indonesia yang disebut kekeluargaan dan kebersamaan serta sosialisme kemanusiaan. Selanjutnya yaitu pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern yaitu yang pertama, menjamin hak-hak dasar. Yang kedua, adanya setiap warga negara. Ketiga, pemenuhan kebutuhan umum. 4. Pembaharuan kebijakan sosial. 5. Kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat. 6. Mencegah tirani. 7. Mencegah terjadinya pemerintahan yang diktator. 8. Menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab. Dan yang ke-9, peningkatan kerjasama antar warga negara. Menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi permusyawaratan yang dijiwai oleh sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja prinsip-prinsip demokrasi? Konsep demokrasi Pancasila sendiri diakomodir dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR.
Setelah amandemen, pasal itu berubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. Mulai saat itu, MPR bukan lagi lembaga tertinggi, melainkan sejajar dengan lembaga negara lainnya. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, selain pengertian demokrasi Pancasila dikutip dari ilmu kewarganegaraan oleh Kolisin, ada juga prinsip-prinsip demokrasi Pancasila di antaranya: A. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dimaksudkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sama dan sejajar. Persamaan hak dan kewajiban tersebut tidak hanya dalam bidang politik saja, melainkan bidang hukum, ekonomi, dan sosial yang diharapkan mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam demokrasi Pancasila, prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban memberikan pengertian bahwa hak yang diterima warga negara harus diseimbangkan dengan kewajiban yang harus ditunaikan. C. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap individu, namun dengan batasan yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, kebebasan ini adalah kebebasan yang harus memperhatikan hak dan kewajiban dari orang lain dan diri sendiri. Bahkan, harus dapat dipertanggungjawabkan dengan Tuhan Yang Maha Esa. D. Mewujudkan rasa keadilan sosial. Demokrasi memiliki tujuan dalam mewujudkan rasa keadilan sosial untuk semua warga negaranya. Sementara keadilan sosial melingkupi sila dalam Pancasila, terutama sila kelima. Jadi, prinsip dari demokrasi Pancasila harus bisa mewujudkan rasa keadilan sosial dalam setiap golongan masyarakat. E. Pengambilan keputusan dengan musyawarah. Landasan gotong royong dan kebersamaan merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan ini mengilhami rasa keadilan bagi semua, di mana tidak hanya mementingkan kaum mayoritas saja, namun juga dapat memperhatikan kaum minoritas. F. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama yaitu ada sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Yang kedua yaitu sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Yang ketiga, ada sumber nilai yang berasal dari Barat. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia membawa dua sisi dari koin peradaban Barat. Sisi yang pertama yaitu resepsi imperialisme kapitalisme, dan sisi yang kedua yaitu humanisme demokratis. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putra, menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Dalam melakukan perlawanan terhadap resepsi politik ekonomi kolonial itu, mereka juga mendapatkan stimulus dari gagasan-gagasan humanisme demokratis Eropa. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi, kita akan membandingkan aturan dasar dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana perubahannya berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketentuan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas dua pasal. Kedua pasal tersebut adalah pasal 2 dengan 3 ayat dan pasal 3 tanpa ayat. Pasal 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.
perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan terhadap Pasal 2 Ayat 1, yakni mengenai susunan keanggotaan MPR. Pasal 2 Ayat 2 dan Ayat 3 tetap tidak diubah. Adapun Pasal 3 diubah dari tanpa ayat menjadi Pasal 3 dengan 3 ayat. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. Keanggotaan, susunan, dan waktu sidang DPR. Rumusan naskah asli Pasal 19. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Rumusan perubahan Pasal 19. 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. 2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. 3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang. Rumusan naskah asli Pasal 20. 1. Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR. Pasal 20A. 1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat serta hak imunitas. 4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 22C. 1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. 2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 4. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Pasal 22D. 1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. 3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 1. Kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini diketengahkan 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia sebagaimana diletakkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Mengapa kehidupan yang demokratis itu penting?
Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. 3. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan jabatan negara? Seorang pemimpin memang harus yang memiliki kemampuan memadai, sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Sikap terbaik jika memperoleh kepercayaan adalah mensyukurinya. Sebab, selain tidak banyak orang yang memperoleh kepercayaan seperti itu, juga pada hakikatnya merupakan nikmat dari Tuhan. Salah satu cara bersyukur adalah selalu ingat akan tugas kepemimpinan yang diembannya, yakni memimpin umat mencapai tujuan dengan ridho Tuhan. Rangkuman. Konsep demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedangkan dalam tatanan empirik mengalami pasang surut. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Ada 3 sumber. 1. Tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. 2. Ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. 3. Paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Pentingnya demokrasi. Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menduga ada potensi terjadinya kecurangan politik uang pada pemilu 2019. Dugaan itu berawal dari temuan adanya penarikan dana tak normal 2 hingga 3 tahun lalu. Dikutip dari detik.com, Deputi Bidang Pemberantasan PPATK Firman Santiabudi memotret dana kampanye yang diberikan aman dan tertib, namun perputaran di sekitar itu luar biasa masif. Firman menambahkan, meski saat ini kondisi dana yang berputar di bank terbilang aman, diduga penarikan dana 2 hingga 3 tahun lalu disimpan di tempat lain. Temuan survei Carta Politika tentang sikap masyarakat terhadap politik uang pun cukup mencengangkan. Dalam survei yang dilakukan pada 19 hingga 25 Maret 2019, sebanyak 45,6% warga dapat memaklumi praktik politik uang. Sedangkan 39,1% tidak memaklumi dan 15,4% tidak tahu atau tidak menjawab. Berdasarkan wilayah, Jawa Timur menjadi daerah dengan toleransi terhadap praktik politik uang paling tinggi, yakni 54,7%. Kemudian DKI Jakarta dan Banten sebesar 54,5%. Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, praktek politik uang sulit diungkap karena keengganan masyarakat melapor dan kekhawatiran akan terjadi perundungan.